Halo, sekarang kami baru sampai Morula. Ini adalah USG yang pertama setelah beta HCG atau cek darah yang kedua. Jadi alhamdulillah kemarin beta HCG-nya 12.791. Sekarang mau USG, mau lihat janin dan embrionya seperti apa. Tadi dokter Meli bilang kayaknya ini kembar, katanya gitu. Amin, mudah-mudahan aja. Dia bilang sih lebih dari 2. Amin, berapapun kami bersyukur. Ya, yang penting sehat. Doakan ya hasil USG-nya nanti mantap. Amin. Jadi kami ini di lantai 2 menuju admission, mau daftar ke dokter Nando. Oke. Ya, kita lagi mau daftar ya ke dokter Nando. Alhamdulillah, dua lagi ya. Ya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dua lagi. Allah. Alhamdulillah, sehat dokter. Alhamdulillah. Allah, dua. Ya Allah. Berjuang di saat pandemi dok. Ini ya. Dari Pekanbaru. Makeup boleh juga cerita. Bakal lima novel sih. Saya buat novel kali ya. Iya. Panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Pulang kalau besok ya? Siang ya. Hah? Boleh lah dok. Serem dok, ambulan lalu lalanya. Ya kan. Ini tuh ada kantong darah dikit. Nih, Hah? ini. Tuh. Kantung darah. Kantung. Ya, jadi artinya aktivitasnya harus limited activity. Terbatas ya. Iya, batasnya harus terbatas. Saya belum berani langsung dengan ini ngulangin. Apalagi Bu naik pesawat ya? Iya dok. Belum berani ngulangin dalam kondisi ini. Takutnya flight atau apa. Ada kantong darah soalnya ini. Kalau boleh sih kasih waktu seminggu dulu. Jadi dok. Kakak udah ini ya, udah nunggu ya. Benar dok. Iya, tapi ada ini kantong darah. Ada resiko nih. Kalau kita kasih penguat ya bisa dicoba. Kelihatan nggak ya? Nih, nih kantong darah kelihatan nih. Iya. Ini kan kantong hamilnya ini. Iya. Ini ada kantong darah dikit sih, dikit. Kenapa dia muncul dok? Kenapa dia muncul? Bisa jadi mungkin karena memang proses di awal-awal kadang-kadang ada yang normal terjadi. Karena mungkin kan ya namanya rahim ya, kadang-kadang mungkin ada varises atau pas proses awal pas nempel itu dia nggak sempurna benar, sehingga ada dead space yang bikin dia jadinya bikin tercipta kantong darah. Ini biasanya akan hilang, biasanya kebanyakan mau hamil 1 mau hamil 2 biasanya dia akan hilang gitu. Tapi di satu sisi memang dengan kondisi ini, dengan kantong darah, kita kayaknya harus mengurangi pengencar darah. Jadi sebenarnya harusnya Harus apa dok? Kurangi pengencar darah. Di satu sisi memang itu sarannya ngurangi pengencar darah, tapi di satu sisi kalau kita ngurangi jadi memang ada problem, takutnya malah nggak berkembang bayinya. Jadi ada 2 kondisi yang bertolak belakang. Kita lanjutin, ada resiko kantong darahnya juga nggak kempes cepat. Kita stop kantong darah kempes, tapi takut babynya ada masalah. Kalau dikurangi dosis kan saya 2 kali nih dok. 6 pagi sama jam 6 sore. Kalau 1 kali sehari gitu ya. Kalau jadi 1 kali sehari saya lebih setuju sih. Tapi artinya kan itu heparinnya berapa unit? 1 mili. Jadi 1 kali 1 itu 1 mili. Ini sudah digambar nih. Ya paling kalau mau dengar dulu sebelum pulang. Ya maksudnya dikasih jarak, ibu ngurangin dosis misalnya 3 hari misalnya. 3 hari ngurangin jarak, ini hari Sabtu, misalnya datang lagi atau mau hari Selasa atau hari Rabu.
dengan ngurangin dosis gimana, babynya Oh. aman nggak untuk penggunaannya, kurang suntik kita lihat lagi babynya oke nggak, kalau masih oke ya udah dilanjut. Tapi sarannya kalau ada kantong darah gini kalau pulang ada resiko. Iya. Apa tadi dok? Rabu nanti cek lagi. Dari yang takaran Misalnya lanjut suntiknya gitu dok. Suntik lanjut tapi dosis turun ya. Turun. Dosis turun itu Tapi kita lihat dulu 3 hari. Rabu. datang. Iya. Rabu Terus datang. kalau apa tadi oke? Kalau misalnya oke dengan dosis suntik turun dan kantong darahnya nggak membesar, misalnya masih sama-sama aja dan kehamilannya membesar, agak lebih pede kita Jadi tetap dengan dosis 1 itu yang dengan satu itu. Gitu. Ini. Kalau sekarang dia masih lebih besar daripada kantong-kantong handalnya soalnya. Jadi kalau dia ini ada resiko. Alhamdulillahnya sampai hari ini belum ada flek sih dok. Jangan sampai. jangan sampai. Tapi itu makanya kalau ada Harus ada betes ya. kepergian atau apa, nah itu ada resiko takutnya gitu. Iya. Terus untuk babynya yang ini udah kelihatan isinya, udah di jantungnya. Tuh, Alhamdulillah. Ya. Dengar. belum dengar Belum dengar. Ini Oh, iya. kelihatan tuh gerakan jantung. Oh iya. Untuk ukuran yang satu ini 5 jalan 5 minggu. Satu lagi yang ini. Yang ini belum terlalu kelihatan. Yang ini belum terlalu kelihatan ini. Bisa jadi karena ini masih lebih kecil, ya, jadi belum kelihatan. Tapi dilihat dulu, ditangkap lagi dulu. Berarti belum bisa diukur ya? Belum, itu belum bisa diukur. Cilik banget ya, ya. Iya. Kayaknya sih udah ada gerakan jantung juga tuh di situ. Ini masih cilik banget. Alhamdulillah 2 kayaknya dokter ya. Insya Allah. Hmm. Cilik. Masih belum. Iya. Masih 5 minggu bener berarti. Satu 0,2 cm, satu 0,1 cm. 0,2. Nah itu jadi gitu ya. Jadi sarannya mungkin gitu aja. Rabu. Nah, Dikurangi. kita tengok dulu. Berarti Ini suntik. Minggu, Senin, Selasa. Jangan Rabu, Selasa. Selasa. Minggu, Senin, Selasa. Ibu hari ini udah suntik pagi ini? Jam 6 tadi. Jam 6 pagi udah. Jadi nanti malam jangan suntik lagi. Akan dia tetap. Saya lupa. Halo, alhamdulillah kami sudah lihat hasil USG pertama. Alhamdulillah kembar, walaupun ada sedikit pendarahan, kantong pendarahan di tengah karena terlalu encer. Lalu dokter Nando belum kasih izin pulang, masih di sini hari Selasa cek USG lagi untuk melihat kantong darahnya berkurang atau enggak. Mudah-mudahan berkurang dan mudah-mudahan bisa pulang cepat. Alhamdulillah kembar lagi, masya Allah, kami senang. Mudah-mudahan anak kami jadi 4 ya Allah, amin. Aulia kami, amin ya rabbal alamin. Oke, sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Terima kasih, assalamualaikum.